Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'il masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dikatakan hati lewat sirul asror itu sudah berjalan adalah setiap apa kejadian yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, hati selalu dengan mudah mengatakan lewat iman di dadamu atas nyatanya Allah yang berperan. Tanda kalau sirul asror itu sudah berjalan, manakala Allah menghadapkan perkara apapun, hatimu dengan mudah menyatakan yang berperan hanyalah Allah. Bapak Ibu, hati tidak mudah untuk melihat Allah secara langsung dalam posisi kejadian berlangsung, manakala sirul asrornya belum berjalan. Hati akan mudah untuk melihat Allah secara langsung tatkala hati sudah berjalan sirul asror. Anda tidak akan pernah menerima, membawa dan menjalankan sirul asror, baik yang ada di muhadharah maupun di musyahadah keliling dunia, tidak akan bertemu kecuali hatimu mengikuti apa yang telah diajarkan di dalam hukum hakikat. Dan ini sudah tertuang di dalam surah Al-Kahfi, ceritanya ketika saat merguruni Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. 62 ceritane Nabi Musa merguru, diperintah Allah merguru nang Nabi Khidir
supaya Musa nanti bisa menjadi rasul dan menerima kitab namanya Taurat. Dikongkon ngangsu kaweruh dhisik. Musa dalem kuwi kan dadi nabi nggih. Ben kuwi engko dadi rasul tak angkat awakmu nampa wahyuku jenenge kitab Taurat. Dengan kitab Taurat itu nanti bisa kau ajarkan terhadap umatmu Bani Israel. Sedika dawuh wis kono merguruwa nanggone Nabi Khidir nang Khidir. Terus pundi amri kula saged kepanggih Nabi Khidir diceritakno bla bla bla. Surat Al-Kahfi ayat 62 yang intinya ketika ketemu adalah qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kala dawuh lahu maring Nabi Khidir sapa Musa, Nabi Musa dawuh ngene Musa, hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti panjenengan, belajar nang panjenengan toto ilmu kaweruh yang jenengan lakoni selama ini. Ala antu alimani, supaya panjenengan ngajarke dateng kula mimma ulimta rusdan, yaitu ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ya apa dawuh Nabi Khidir, qala innaka lantas tati'a ma'ya soberun. Nabi Khidir jawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar menghadapinya. Wis, berarti jenengan ingkang rawuh teng mriki niki wong sing nekat. Artinya orang yang siap kesabaran ketika menghadapi apa yang dihadapkan Allah. Anda tidak akan bisa sabar Bapak Ibu dalam menghadapi di dalam rumah tangga persoalan yang sangat kompleks. Manakala panjenengan tidak dibekali sirul asrar. Munting-munting pirang tahun oleh Anda bertorikoh sampai sekarang sik duweni hasud. Jenengan dodol tempe, kancane dodol tempe rodok laris mawon jenengan hasud. Mana buah zikirmu? Gak iso. Sampai ngetek silit gak iso. Wis, kulo anane berkata seperti ini, adanya berkata seperti ini, pelaku Yohan. Aku yo korban rek, padha awakmu. Korban hawa nafsu ya Allah. Oleh sebab itu dulur-dulurku sing ana thariqah, lekaslah Anda mengenal hukum hakikat supaya bisa bertemu sirul asrar. Nabi Khidir sampun dawuh nang Nabi Musa, kuwatasa awakmu ngadepi persoalan apa yang ada pada diriku lewat ajaran petunjuk itu nanti ilmu kaweruh. Musa dawuh Pak, jawab ini wenteng. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubron.
Kisah Nabi Khidir. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu kaweruh. Artinya gini, selama atau di bawah orang yang selama orang itu belum memegang sirul asror, bagaimana mungkin kau bisa sabar? Gak iso memenuhi kriteria sabar, mboten saged. Bagaimana mungkin Anda bisa sampai pada tingkatan wusul pada Allah wong sirul asror belum kau pegang? Gak iso. Apapun basis thariqah kita, tatkala dereng memegang sirul asror, tidak akan pernah menghadapi sabar dengan benar. Jari konjo-konjo, sabar iku ono batas gak ono jana. Mari dicucuk bojone, dicucuk anake. Mari dicucuk anake, dicucuk kabeh. Gak mari-mari. Musa, bagaimana kau bisa menghadapi namanya sabar? Dirimu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tawarruh datang Allah. Ini kalau boleh saya katakan, mukhlasan kiai syariat, bagaimana kau bisa menghadapi sabar? Wong ilmu tentang sabar kaweruh itu kau tidak memiliki. Padahal Pak, kitab kuning ngomah niku 3 lemari. Ya, 3 lemari kitab tentang fikih, kitab tentang nahwu, sorof, kitab tentang Quran, kitab tentang hadis. Pengetahuan itu tidak menjurus pada pengetahuan yang dimaksud ayat ini. Sing dibutuhno ilmu pengetahuan untuk menghadapi satu kesabaran itu adalah ilmu kaweruh. Wong Jawa Qur'ane mengatakan dinul haq ai dinut tauhid. Iki ana sing kupu nyambut gawe sip-sipan mboten? Mboten iki. Kana sing ngono arepe tugas dinas mboten ya, santai nggih nek ngoten. Oke. Tak critakne iki engko. Basa bahasa Indonesia apa? Setelah Nabi Musa didakwa, dijawab Nabi Khidir, bagaimana kau bisa menghadapi sabar atas opo, atas apa? Pelajaran dari Allah yang dihadapkan. Lah kau ilmu pengetahuan tentang kaweruh gak ada. Nabi Musa jawab, kola jawab sopo Musa, Nabi Musa, satajiduni insyaallahu syabirun. Ngono ngomongi gampang ya cah. Insyaallah dir ngono bahasane. Engkau akan mendapati satajiduni, engkau akan mendapati ngolehi ing ingsun insyaallah dapati sabirun kesabaranku. Waduh. Wala aksi laka amron, dan aku tidak akan menentang apa yang menjadi petunjukmu dari segi urusan apapun. Nabi Musa itu tak cerita nopo Pak ahli mukasyafah. Yun sewu makhluk gak ono sing wani nempeling malaikat Israil kecuali malaikat Nabi Musa. Lho nggih. Cara kene mbah ni korak lho Nabi Musa.
Apa tujuane malaikat Israil iku mau nemoni Nabi Musa kate njabut nyawani. Berhubung wong syariat kabeh iku mau gak gelem matek. Undi ana wong syariat gelem matek, ayo maju mo. Gak ono. Sampai Allahumma tawil umurona ya Allah, dawakno umurku ya Allah. Jari Gusti Allah, tak dawakno 300 tahun tapi awakmu gak iso lapo-lapo, kembang bayang gelem awakmu. Ngoten niku diparani Nabi Musa. Nabi Musa diparani malaikat Israil sing intine arep nyabut nyawa. Basa kate nyekel ndase ya. Tangane Nabi malaikat Israil dicekel ditampeling sing jenenge ndase sampak pedhot. Kiwir-kiwir ngono. Dadi malaikat Israil pernah ndase kiwir. Lapor nang Gusti Allah. Lho, aku lali. Kamu kata pesen nih ambek musuh wong sitok iku. Gak gelem, Pak. Ternyata Israil keliru mang durung wayahe wis moro. Nabi Musa iku Pak ya. Wong ditempeling pisan iku wis gak tangi, Pak. Gak tangi niku bukane semaput, bongko. Iku Nabi Musa. Wa idza batostum jabari. Iku ngelmu mukasyafai. Lanjane sing ge ngantem iku bobote boten kiloan, Pak. Ton. Wa idza batostum jabari. Gunung Uhud diblekno. Palak ya cemet. Penceng. Basa ketemu Nabi Khidir beda, Pak. Beda. Gak sabar gak awakmu sanggup sah. Jenenge padha Nabi kuku-kukuan, Pak nggih. Wis kuku-kukuan. Temen lho kok aku sabar. Temen dijajal ta? Ayo. Dijajal, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Qala wa init tabaktani fala tas'alni an syai'in. Sah, jika engkau mengikuti aku betul-betul, maka jangan engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Hatta ukhditha laka minhu dzikron. Sampai pada saatnya nanti kuterangkan. Musa jawab, siap. Wis, arti dingin ini, Pak. Iki sing digelandarsan para mursyid masyayikh Mbah Yai biyen tatkala jelasno ilmu kaweruh gak ono tanya jawab. Gak ono. Santri ku meng dilu ora paham gak paham iku ya dirungokno. Takon itu dipancal, Pak. Boten ansal memang. Kuwi nek wis tak jekno ngene, ngger ojo kakean cocot. Mung suarek saiki Pak beda. Kedua, Mbah Yai olehnya menjelaskan ilmu kaweruh itu tidak seperti sekarang. Takwil tok, isyarat tok. Jenengan kali kula niki kengken faham teleka. Boten saged sian. Proses tafakur dhisik untuk memahami dawuh-dawuhipun Rama. Dawuh-dawuhipun para masayikh. Dadak takok oleh umpama takon diperbolehkan ngoten penak. Beda saiki. Malah dikongkon wis ta urip jaman jenengan iku jan penak, Pak, ya Allah. Wis takon dulur-dulur sing sepuh-sepuh niki ya. Biyen sing ngaji kaweruh ya.
Guru-guru akhirat jenengan biyen jawab piye? Lha kula masalah tau ngalami dhewe. Tahun 2000 sampai 2005 kalau nggak salah. Santri kula tak jekno ilmu kaweruh tentang isyarat tok. Basa ngono tak takoki jangkel 5 tahun. Paham, ngeten, Pak. Takon gak oleh sing dirungokno ngajine ya babakan isyarat tok. Iki proses sejarah. Umpama tak balik Nabi Khidir, itulah awal saya demo nang Allah. Bahasa sifat basariah saya ngene. Gusti, nek model sistem koyok ngene ora paham. Terus engko nek ketekan mati dhisik ya apa? Aku dijawab arina manasikana. Wis engko aku dhewe sing nuntun. Aku lega tapi gak lega. Cara bahasa kasari, kamu nekat lason, tak misui lho. Ya apa misui? Gusti Allah itu. Ya wison awakmu nek patken pancen kakean cocot. Ono sesuatu yang harus kau tebus, bla 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 bla. Sesuatu yang harus kau tebus, bla 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 bla. Gak usah tak ceritake. Akhirnya mulai teko haji 2006 2006 akhir mulai buka kali itu ajarannya nek nyeluk aku senes mukhlasan si grandong Pak si ya apa jeneng sampean mukhlasan diceluk grandong kula anak kudu mak lampir sih lak nawamen nggih nawamen nggih grandong cilikane ceklane Quran gede muda yes. Kita tidak akan sabar Pak tatkala ati dereng melampah sirul aslori boten saged. Awakmu Musa tidak akan bisa sabar menghadapi kondisi sangka Allah yang dilewatkan saya, sebab awakmu gak ono ilmu pengetahuan tentang kaweruh di situ. Gitu coba mawon. Akhirnya Nabi Khidir dawuh, jika kau mengikutiku, ojo pisan-pisan bertanya atau protes. Hal itu nanti akan ku terangkan jawabannya. Jawaban iyo saiki. Dulu isyarah semuanya Pak. Akhirnya inilah jawaban. Bentuk jawabannya adalah apa sing dadi maqasidul a'dham nang Allah dibuka blak tanpa isyarah. Paham ya? Iki waktune wis. Jari wong Jawa keleme gabus mumbule watu hitam. Ya niki. Akhirnya banyak mursid-mursid di YouTube iku sing terang-terangan bahas kakade isyarah yo enek ngono kuwi. Kola wis singkat cerita. Nabi Musa dihadapno pertama adalah bolongi kapal. Kedua mateni arek cilik anak kecil. Ketiga membangun pagar. Ngono iku protes. Saiki tak simpulne. Tatkala pandangan Nabi Musa memakai hukum syariah, pasti tidak terima.
Wong kapal yang menghantarkan beliau berdua ditolong, mestinya ikut dibantu kok malah dibocori. Protes. Apa niku? Nyalahno Khidir. Tatkala anak kecil itu tadi nggak nyapo-nyapo, anak kecil yo nggak membunuh, dicekel Nabi Khidir, tak dipeding dipudel ndase mate. Nabi Musa protes. Tatkala ada pagar mau rubuh, ditekni protes. Pertanyaannya, mengapa sepanjang sejarah sampai detik ini hukum syariat iku kok yo protes nangone hukum hakikat? Karena iki alasan yang mendasar. Karena hukum syariat iku dasare iku berlaku karena akal. Karena akal, hukum syariat melihatnya hukum dohir. Jelas? Melihat dohirnya, melihat makhluknya. Orang yang melihat makhluknya pasti hatinya mempunyai dzan, prasangka, bahkan iman, yakin yang berperan adalah selain Allah. Hati yang seperti ini, iman yang seperti ini, miturut pandangan kacamata hukum akhlak ilahiyah, iki iman yang masih syirik. Naudzubillah. Aku bukan nyirik lho, enggak ya. Iman sing seperti ini, iman di mana hatimu ada prasangka yang bertausiah depan iku mukhlason makhluk, syirik sampean. Ditotokno pisan ngaji niki. Ditotokne pisan. Lah, bagaimana iman yang seperti itu bisanya kikis dari hatimu? Bagaimana? Yun sewu, persoalan Nabi Musa protes ke Nabi Khidir dalam rangka merguru ilmu kaweruh gagal karena Nabi Musa masih membawa hukum syariat. Tabrakan. Anda tidak akan pernah bisa menerima penjelasan hukum hakikat yang disampaikan Allah setiap hari Sabtu tatkala kau masih berpegang teguh hukum syariat. Si kok kowe gak iso ketemu niku. Ini sudah dituangkan Allah di dalam surah Al-Kahfi, ceritanya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam rangka berguru. Kudu kok parkir dhisik. Ilmu pintermu tentang Quran, ilmu pintermu tentang fikih, ilmu pintermu tentang hadis, ilmu pintermu tentang alat, parkirin sih. Nek sik kok gawa nang majelis taklim niki gak masuk. Yahjubuhum biilmihim, Allah akan menutup hidayahnya di hatimu lewat ngelmu sing kok pahami kuwi mau. Wis gak bisa. Ibaratnya awakmu nglebokno banyu nang nggone gelas, tutupe sing panggah eneng, tutupnya masih tetap ada di situ, dicuri banyak tetap ra iso mlebu, tidak bisa masuk karena tertutup di dalam hatimu ikut dengan ilmu-ilmu yang ada di situ.
Jadi alasan yang paling mendasar mengapa Nabi Musa iku protes, karena Nabi Musa kuat ngejoki hukum syariat. Sementara Nabi Khidir iku ngelakok nih memperjalankan hukum hakikat. Bapak Ibu, ini kalau ditarik dari sisi syariat gak salah Nabi Musa. Syariat loh nggih, tapi kalau ditarik dari sisi hakikat salah Nabi Musa. Wis akhirnya ya apa? Kala dawuh sapa Khidir, wa ini tabak tani fala tas'alni an sayin. Keliru. Qala hadza firaku baini wa bainika. Nabi Khidir dawuh, hadza utawi wis iki ae iku firakun, perpisahan. Baini antara aku Khidir, wa bainika antara dan awakmu Musa. Pisah, Pak. Berarti nek diambil kesimpulan perpisahane gara-gara Nabi Musa gak lulus iku krono ngecoki teguh hukum sarengat. Mestinya iku sampean parkir dhisik, sampean belajar ilmu kaweruh dhisik, jurengkuk maksude apa. Ilmu kaweruh iku nek nggawe sistem wasilun, maka syariatmu kok dadi hakikat nuju makrifat. Di situ nek nggawe sistem wajedubun, syariatmu dadi sandal. Dibuang jauh-jauh, awakmu laku hakikat tok. Dengan membawa sirul asrar saja, urusan fisik jasad iku nyapa wae gak ngereken hukum dohir. Nah, iki sing tabrakan ambek wong sarengat. Terserah Anda milih yang mana, silahkan. Gak salah sampean milih majedubun, gak salah sampean milih wasilun, terserah. Ngoten, Pak. Lah, apa hubungannya dengan tanda-tanda kalau sirul asal iku sudah berjalan dengan cerita Nabi Musa ambek Khidir? Iku contoh. Seseorang manakala hatinya belum menerima, membawa, menjalankan sirul asrar, mesti hatinya itu menuduh, bahkan beriman segala hal sesuatu itu yang berperan adalah makhluk. Wis jelas nggih? Jenengan sing wis nggawa niki, sing wis nggawa sirul asrar, mosok pantes karaktere atimu, tobiat atimu padha mbek jaman biyen? Gak pantes. Oleh sebab itu mengapa Allah perintah jenengan diboti ing dalem sasi Rejeb iki, sampai muncul kalimat nek gak iso sedina suwengi ya bongko. Lah nemen dong niku. Sebab nek dihitung lho Pak, sampean kali kula wis gak ngomong Rejeb lah. Setahun yo pirang dina, dicothik sedina suwengi. Mosok yo eman rek. Cuthikan sedina suwengi dalam 1 tahun. Yang tidak berinteraksi baik zahir maupun batin terhadap selain Allah. Ngono nek sing si abot jari Gusti Allah yo bongko. Wis nemen to Pak. Wis nemen. Mengapa di sini ditutup firakun baini wa bainika, perpisahan antara aku dengan awakmu? Itulah perpisahan seseorang di mana imannya tidak sama antara nurul iman dan hakul iman. Yun sewu,
Ya gak sedidik nek bojo sampean ana sing persis ngeten. Ya. Kadang sing wedok sing ana hakul iman, sing lanang ana nurul iman, kadang sebaliknya. Wis kudu pinter-pinter sampean mawon. Waktu ing dalem jalakno hakul iman iku ya apa? Berarti jenengan hidup di tengah-tengah bara api. Dari orang sisi dekatmu kau dihina, kau dicaci, ajaranmu dikatakan sesat dan lain sebagainya. Aku yakin kau akan bisa sabar manakala sirul asrornya sudah berjalan. Fungsi daripada sirul asror adalah hatimu mempunyai satu keyakinan yang kuat, apapun bentuk secara fisik perkara yang dihadapkan Allah, pasti hatimu ada rasa keyakinan yang berperan adalah Allah. Wis saiki nguniku gampang ngomong, ngeklikno waktu saat kejadian iku kok angel iku ya apa? Amriye mboten angel iku dos pundi, Kang? Waktu ketika saat kondisi situasi bersamaan itu hatiku langsung klik datang Allah. Sebab wa amal arifuna la yarawna li anfusim syai'an. Tondo-tondo wong sirul asrore wis melaku Bapak Ibu, dia itu ketika saat bersamaan dengan takdir lebih-lebih yang rapenak, hati iku selalu tidak menuduh yang berperan makhluki, bal yusyahiduna annal fa'ilahu Allah ta'ala. Balik dia yakin kuat perannya adalah Allah. Tak duduno rahasiane Gusti Allah dawuh mulai 17, 17, 7 dina, 3 dina, sedina suwengi bongko. Iku mek tujuane ngene, awakmu cek gampang klik langsung saat sikon itu datang. Iku tujuane. Kita nggih. Jadi sabar itu akan tertanam dengan sendirinya. Tal asrornya sudah berjalan. Urusan sirul asro gak kate Allah sir gak ada masalah. Gak ada masalah. Dini langsung sirul asro mending ngonten gak usah Allah. Nek pancen wis kadung kulino, kadung terbiasa Anda di situ, ya udah langsung aja. Bahkan ono sing fana'u dzikri langsung ingsun Allah rasa ning ati niku teng mriku, ya wis langsung ae ning kono. Nek ning ngarepmu gak usah nggodhog, gak usah ngene kopi, langsung ombe aja digecok. Allah ya Karim. Wis gak kate nggodhog sampean iku, wis gak kate nggodhog, langsung ae lah. Mosok kopi digodhog maneh. Nek wis tutuk ngono, lha apa? Kadik sampean iki mang giringan maneh. Ora usah. Ini pemantapan tentang sirul asror ya. Kula tidak mewajibkan harus di pondok, ndak. Di rumah, Pak. Khusus jenengan iki lho sing wis beat, yang sudah paham tentang sirul asror, tolong sekali lagi minimal sedina suwengi ae lho. Aja gembul ambek bojomu. Mosok sak wulan dijokok sitok gini lho sik berat, Pak. Gak kelan sedina suwengi ya apa sih? Sampai tak kon kelon nang Allah sedina suwengi mosok ya. Nek sampean yang cari Gusti Allah bongko. Kasar nggih Gusti Allah nggih. Lho di situ karepe iku mboten ngasari jenengan demi
sayangi Allah, rohimi datang jenengan asli. Wis, jadi nek wis setiap sikon iku datang hatimu saat itu juga klik Allah, berarti tertanda sirul asrar sudah berjalan. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait tanda-tanda sudah berjalan atau belum tentang zikir sirul asrar pada diri jenengan. Dan itu diceritakan Allah di dalam surah Al-Kahfi ya, nyeritani tentang perjalanan Nabi Musa berguru nang Nabi Khidir kita. Dan di situ gak ketemu Pak, gak ketemu sebab Nabi Musa fanatik betul tentang ilmu syariat. Sebab menungso iku kadang fanatik ilmu syariati ndugi atau dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi dan lain sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi perlu diingat, ketika satu hamba bisa menerima ajaran dinul haq ini Pak, tidak angger manungso. Itu Pak ya. Tidak semua manusia mau menerima ajaran ini. Apa alasannya? Hanya satu. Karena di dalam hatinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Karena dia telah terpengaruh dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia. Makanya ning Quran, sapa sing orang pertama menentang ajaran Muhammad, dijawab ahlul kitab. Ahli kitab iku wong sing cerdas, wong sing ngawalim, wong sing wis tah wah itu Pak, wong wah iku pertama wong sing menentang. Ojo maneh cara zaman saiki tingkatane Nabi Musa ya, Nabi padahal ya, iku wae nentang. Apa maneh nisore Nabi yang klebu dalam ahli kitab. Sadare Nabi Musa iku ya langsung diajar Allah ketika saat Nabi Musa iku munggah ning bilwadil muqaddas itu. Gusti Allah langsung mengajarkan tidak melalui Khidir, langsung mengajar Nabi Musa tentang ilmu kaweruh iki. Akhirnya Nabi Musa pengen ketemu Gusti Allah, tapi ning kuno jawabane di dalam surat At-Toha Nabi Musa semaput. Artinya siapapun Anda bisa sampai pada Allah tatkala wis gelem mateni akunya hamba ning bumi humul. Bahasa semaput itu adalah hilang akali. Bahasa hilang akal, hukum dohir sudah tidak berlaku kembali alias diparkir. Dan selama masih muncul gak iso Pak. Oke, ada yang baru ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tablet Abi, di dalam pengajian dan pembelajaran tauhid dan hakikat yang Abi sampaikan selama ini, kami berkewajiban untuk bertajali, yaitu menghilangkan akunya diri dan menetapkan akunya Allah. Pada awalnya dalam bertajali, di dalam perjalanan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, terdapat sebuah pemahaman di dalam hati bahwa saat makan maka Allah yang makan, saat tidur maka Allah yang tidur,
Saat bekerja Allah yang bekerja, saat sholat pun Allah yang sholat, saat berzikir Allah yang berzikir. Hal ini menimbulkan kontradiksi dan perlawanan di dalam hati yang menghasilkan kebingungan yang begitu amat dalam. Karena Allah berdiri sendiri, Allah juga tidak bersekutu dan berserikat dengan apapun. Setelah lama itu terjadi, kontradiksi perlawanan yang menimbulkan kebingungan di hati, di dalam hati muncul pemahaman bahwasanya saat kita bertajalli menetapkan akunya Allah, maka nama makhluk sebagai pelaku sudah tidak ada. Nama aktivitas yang dilakukan sudah tidak ada. Nama kejadian sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sifat wenangnya Allah. Jadi saat bertajalli kita juga harus menghilangkan makhluknya, aktivitasnya, dan kejadiannya. Apakah yang saya pahami demikian sudah benar dalam pandangan tauhid dan hakikat? Saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan rujukan ini dari sebuah kitab Sayyid Ahmad Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam. Qala dawuh sapa beliau, iki dawuh sing langsung saking hadratillah. Isine dawuh ngene, tondo dikatakan di makom musyahadah, makom makrifat Allah atau tajalli adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, yang menghadap, yang dihadap, dan perkara untuk menghadap, semua itu fana. Bener, leres pengetahuan yang panjenengan dapatkan di situ, sehingga bila mana boleh dikatakan itu sifat jaiznya Allah. Bahasa lebih ke dalam mana lagi, kalau sudah tidak ada sebutan apapun, apa yang kau sebut, Anda tidak akan bisa menyebut, Anda pun tidak bisa menggambar, Anda pun sudah tidak bisa mengangan-angan, karena Anda sudah tidak ada. Leres, akhirnya disederhanakno biar bisa diterima itu jadi sifat wenangnya Allah. Oke.